mahasiswa juga punya daya kontrol ya terhadap situasi kondisi baik itu perpolitikan, kemasyarakatan maupun yang lainnya. Misalkan munculnya berbagai undang-undang yang tidak memihak kepada masyarakat, kepada publik, kepada khalayak ramai, nah itu mahasiswa selalu menjadi garda terdepan. Tentu saja pendidikan menjadi kunci utama. Oleh karenanya kepada teman-teman mahasiswa, yuk kita sama-sama tingkatkan semangat untuk belajar, kesungguhannya dan lain sebagainya. Kita belajar bagaimana supaya apa yang tadi disampaikan oleh Pak Dekan terkait dengan perubahan-perubahan yang telah terjadi, yang dipelopori oleh mahasiswa, itu mereka mahasiswa yang memang sudah terasah ya kekritisannya, pemikirannya, sehingga berkontribusi terhadap perbaikan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Jawara, Jejak Wacana Pakar. Nah, perkenalkan, aku Aliza Ramadhani dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah. Hari ini akan membersamai dalam podcast Jawara di episode pertama ini. Nah, teman-teman, aku excited banget jujur karena hari ini tuh ada podcast episode pertama di sini, dan aku juga nggak sendirian. Aku di sini ditemenin oleh dua tokoh narasumber yang tentunya hebat-hebat banget dan sangat menginspirasi, dan aku tuh sampai ngerasa terhormat gitu ya. Di antaranya ada Ketua Dekan Fakultas Dakwah dan juga Ketua Prodi Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, yaitu Pak Datu Sadat dan Pak Tubagus Nurwahyu. Halo Pak. Halo. Halo Pak, apa kabar Pak? Baik, Alhamdulillah. Gimana Pak? Terkait tadi pas berangkat gitu, macet ya? Enggak? Alhamdulillah, tadi di perjalanan ada demo kecil-kecilan itu. Waduh. Seperti biasa kayaknya Pak. Dan musim Maulid begini kan banyak yang pawai panjang mulut. Jadi sempat agak tersendat di jalanan. Iya. Tapi alhamdulillah kita sempet ya Pak, dan on time sekali ya. Iya. Alhamdulillah. Iya, baik. Mungkin di sini kita bakal bicara santai aja ya Pak. Oke. Terkait mungkin kemahasiswaan dan juga sesuai dengan tema kita juga kan tadi bersama Fakultas Dakwah, tumbuhkan mahasiswa sebagai agent of change dan generasi penerus bangsa ya Pak. Karena mahasiswa itu kan identik dengan agent of change ya dibilang, atau sebagai agent of change gitu. Nah mungkin menurut Pak Endat gitu ya, sebetulnya agent of change yang sebagaimana dan bagaimana sih peran mahasiswa dalam perubahan sosial ini gitu? Iya. Baik, terima kasih Eliza ya. Tema kali ini yang kita diskusikan terkait dengan mahasiswa sebagai agent of change ya. Mahasiswa sudah sama-sama kita ketahui merupakan, ya boleh dikatakan termasuk makhluk elit lah ya. Makhluk elit termasuk generasi harapan bangsa ini. Hampir semua perubahan yang terjadi ya di dunia ini itu digerakkan rata-rata oleh anak muda. Dalam hal ini mahasiswa. Terjadinya perubahan yang mengubah konstitusi negara di Indonesia itu tidak lepas dari kaum muda, dalam hal ini mahasiswa. Orde Lama misalkan tumbang itu berkat jasa mahasiswa juga. Naiklah tahun 1966 Orde Baru, itu juga yang mengangkat mahasiswa. Kemudian di tahun 1998 ya mungkin ada yang sebagian belum lahir nih ya, adik-adik ini. Itu juga terjadi peristiwa besar dalam sejarah bangsa Indonesia, di mana tahun 1998 itu merupakan disebut dengan masa reformasi, karena pemerintahan Orde Baru
yang berkuasa selama 32 tahun lebih itu juga tumbang oleh gerakan mahasiswa. Mahasiswa menumbangkan pemerintahan rezim Orde Baru itu punya beberapa alasan. Antara lain misalkan pemerintahan pada waktu itu dikenal korup, ya, adanya korupsi dan nepotisme yang melanda pemerintahan Orde Baru, maka mahasiswa bergerak. Dan tanpa kehadiran mahasiswa, ya mustahil juga pemerintahan Orde Baru bisa digantikan dengan Orde Reformasi. Kemudian mahasiswa juga punya daya kontrol, ya, terhadap situasi, kondisi baik itu perpolitikan, kemasyarakatan maupun yang lainnya. Misalkan munculnya berbagai undang-undang yang tidak memihak kepada masyarakat, kepada publik, kepada khalayak ramai. Nah itu mahasiswa selalu menjadi garda terdepan. Ketika misalkan terjadi kenaikan BBM dan sebagainya, nah itu juga bisa naik, bisa turun, itu juga terlepas dari peran mahasiswa. Jadi luar biasa peran mahasiswa dalam rangka mengawal, termasuk mengontrol baik itu negara maupun masyarakat. Maka mahasiswa sebagai agen of change merupakan suatu keniscayaan. Betul Pak. Saya juga sepakat sekali ya Pak ya, karena mahasiswa itu seperti apa ya, kayak kuncinya ya Pak ya untuk bangsa ini berkembang gitu. Dan juga mungkin Pak TB, Pak, kan kita juga kan butuh pendidikan ya, bagaimana cara pendidikan itu membangun karakter si mahasiswa ini nih Pak, agar dapat membuat apa ya, semangat gitu Pak dalam membangun untuk menjadi agent of change ini Pak. Betul. Baik, terima kasih Liza. Mahasiswa sebagai masyarakat yang terdidik, ya, tentu saja memiliki daya kritis, punya pemikiran yang inovatif, sehingga dengan demikian pendidikan ini menjadi penting untuk bagaimana kita bisa berkontribusi kepada masyarakat. Tentu saja pendidikan menjadi kunci utama. Oleh karenanya kepada teman-teman mahasiswa, yuk kita sama-sama tingkatkan semangat untuk belajar, kesungguhannya dan lain sebagainya. Kita belajar bagaimana supaya apa yang tadi disampaikan oleh Pak Dekan terkait dengan perubahan-perubahan yang telah terjadi yang dipelopori oleh mahasiswa, itu mereka mahasiswa yang memang sudah terasah, ya, kekritisannya, pemikirannya, sehingga berkontribusi terhadap perbaikan bangsa. Gitu. Jadi tidak hanya sekedar demo dalam kaitan yang hanya menekan tanpa solusi. Jadi di samping memberikan tekanan kepada penguasa, tapi juga bagaimana memberikan kontribusi pemikiran yang inovatif, bahwa di masyarakat ada terjadi ketimpangan, baik ketimpangan pendidikan, ketimpangan ekonomi, ketimpangan sosial. Nah, disinilah kemudian peran mahasiswa dalam pendidikan ini menjadi sangat urgen, ya. Oleh karenanya kepada teman-teman mahasiswa, jangan jadi mahasiswa kupu-kupu, ya. Kuliah pulang, tapi jadilah mahasiswa yang punya aktivitas yang tinggi, ya, yang bermanfaat. Jadi sibukkan masa-masa kuliah ini dengan aktivitas yang baik. Apakah berorganisasi, apa kemudian menghadiri acara-acara diskusi ilmiah dan lain sebagainya, itu mahasiswa harus ikut itu. Nah, dengan cara seperti itulah mahasiswa bisa memberikan tadi itu kontribusi yang positif untuk perbaikan kehidupan berbangsa dan bernegara, ya. Jadi mahasiswa
ya tadi itu harus sungguh-sungguh lah ya. Jangan jadi mahasiswa kupu-kupu ya. Jangan jadi mahasiswa kupu-kupu. Kuliah pulang. Jadi ya pasti ada capek ya. Tapi ketika kita menikmati aktivitas kita, baik di organisasi maupun dalam pembelajaran, capek itu kan terkait dengan perasaan ya. Jadi kalau misalnya kita mengerjakan sesuatu yang tidak sesuai dengan hati, biasanya cepat capeknya tuh. Tapi kalau kita melakukan sesuatu sesuai dengan hati kita, biasanya berjalan dengan rileks, berjalan dengan nyaman. Gitu. Karena kenyamanan ya Pak ya. Ya. Itu kembali lagi pada mindset ya Pak ya. Kembali kepada mindset ya. Masalah capek atau berat atau apapun itu hanya terkait persepsi aja. Padahal kalau kita lakonin, ya aman-aman aja. Aman-aman aja. Makanya manfaatkan masa kuliah ini sebaik-baiknya untuk kalian berinteraksi, membuat networking, jejaring dengan teman-teman. Karena kita tidak tahu kedepannya kita masing-masing akan menjadi apa. Gitu. Betul. Apalagi gini ya Pak, karena kita hidup di zaman yang teknologinya canggih. Iya. Ya, Pak. Sosial media di mana-mana gitu ya. Yes. Dimanapun kita bisa bersuara gitu. Betul. Nah, apakah dengan adanya sosial media itu kita malah lebih susah gitu membawa perubahan? Karena mungkin media sosial ini malah memicu provokasi atau segala macamnya lah seperti itu Pak. Nah, menurut Bapak media sosial itu justru membantu gitu, atau media sosial kan hanya sebagai alat tuh kan. Alat itu tergantung siapa yang menggunakan. The man behind the gun. Siapa yang menggunakan itu? Ya, sama saja misalkan ketika kita punya pistol itu, kalau di tangan orang beriman itu pistol itu aman. Ya. Tapi di tangan preman itu ya, tidak aman. Media sosial ketika berada di tangan mahasiswa yang ya kreatif misalkan, mahasiswa yang punya keterampilan, punya keinginan untuk merubah masa depan, bisa digunakan dengan sebaik-baiknya. Bahkan dengan lewat medsos itulah, lewat digital itulah mahasiswa bisa mencari uang tambahan dan lain sebagainya. Tetapi sebanyak apapun media sosial, ketika masuk tidak mau mempergunakan, jelas ya, itu tidak akan menyelesaikan masalah bagi dia. Justru kadang-kadang menimbulkan masalah baru bagi yang bersangkutan. Ada media YouTube, itu kan YouTube itu bagus untuk mengekspos ya, untuk membuat keterampilan kita kemudian ekspos keluar. Nah itu kan sesuatu yang baik. Bahkan banyak sekarang orang ketika ditanya pengen jadi apa, ya jawabannya pengen jadi YouTuber karena banyak menghasilkan duit itu kan. Ya. Itu bagi yang punya kreativitas ya. Tetapi YouTube juga bagi yang tidak bertanggung jawab bisa juga disalahgunakan ya. Di YouTube itu apa saja sekarang kan ada itu ya. Tergantung siapa yang melihat, siapa yang memandang. Bagi yang punya pijakan positif dia akan bernilai positif, tetapi yang punya pijakan negatif juga akan negatif juga hasilnya ya, tergantung siapa yang memainkan. Karena itu saya katakan tadi the man behind the gun, di tangan siapa alat itu berada ya. Itu jadi, yang penting. Itu ya Pak ya. Bagaimana kita bagaimana kita menghadapinya gitu ya. Dan lewat media sosial ini, waduh, ini luar biasa. Kita bisa menggerakkan orang itu lewat medsos. Ketika medsos digunakan untuk hal-hal yang negatif, itu juga akan negatif. Misalkan sekarang itu orang geng motor itu menggerakkan teman-temannya menyerbu teman yang lainnya, geng motor yang lainnya, itu hanya lewat HP. Kata dia serbu, iya. Kata dia berhenti. Itu di tangan orang yang tidak baik itu kan. Tetapi medsos itu digunakan berada di tangan orang yang baik misalkan, seperti saya katakan di awal tadi, nah itu banyak sekali manfaatnya, nilai manfaatnya. Tetapi ketika berada di tangan orang yang tidak bertanggung jawab, semacam di geng motor tadi itu,
Di sini beberapa bulan yang lalu banyak yang ditangkap polisi, orangnya nggak ada. Dari mana? Ternyata menggerakkan itu dari HP. Oh gitu. Ya, dari HP. Dan itu yang menggunakan anak-anak kecil, anak SMP, ya, anak kelas 1 SMA paling itu sudah bisa menggerakkan lewat media sosial itu, ya, lewat HP. Tinggal klik kata dia serbu habis. Ya. Nah ini kita ngeri juga. Padahal medsos itu kalau digunakan untuk hal-hal yang sifatnya positif, aduh luar biasa. Ya, bisa menghasilkan uang, kemudian bisa menambah wawasan dan lain sebagainya. Bisa menambah tali persahabatan, silaturahmi, kemudian jejaring dan lain sebagainya seperti katakan Pak TB tadi itu. Ya, itu saya kira. Jadi ada dua ya Pak ya, ada ya. Bisa baik, bisa buruk, ya Pak ya. Iya. Mungkin dari Pak Ajo nih ada yang mau ditambahkan. Ya, mungkin media sosial kalau kita anggap sebagai bebas nilai, dia bebas nilai, artinya dia akan berefek negatif ketika digunakan oleh orang yang salah, tapi akan berefek positif ketika digunakan oleh orang yang benar. Itu tadi tergantung kepada siapa pemakainya, ya. Oleh karenanya kalian sebagai mahasiswa KPI, ya, Komunikasi Penyiaran Islam, tentu harus menjadi pelopor bagaimana menjadi pengguna media sosial yang baik, gitu. Diharapkan kalianlah yang memberikan pencerahan kepada masyarakat, kepada teman-teman, sehingga dalam bermedia sosial itu kita menggunakannya secara baik dan benar, penuh kesantunan. Karena kalau melihat kasus sekarang memang tadi disampaikan oleh Pak Dekan memang seperti itu, ya. Tapi kalau kita menggunakannya dengan baik, kita misalnya menggunakan media sosial untuk menyampaikan nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai toleransi, nilai-nilai kerukunan dan lain sebagainya, justru akan mudah juga kita menyebarkannya kepada banyak orang, ya. Nggak mungkin itu kan sekarang harus door to door, gitu. Sekarang dengan satu kali klik aja banyak orang sudah bisa membaca, ya, sudah banyak orang yang mengetahui hari ini terjadi apa meskipun di tempat yang jauh terkait dengan aktivitas positif maupun negatif. Tadi geng motor itu kata Pak Dekan, itu hanya satu kali klik saja itu sudah langsung terjadi penyerbuan, gitu. Tapi kalau kita menggunakan media sosialnya dengan cara yang bijak, tentu saja kita manfaatkan untuk menyampaikan nilai-nilai kebaikan. Kita hindari hoax, ya, kita hindari hate speech dan lain sebagainya. Dengan satu klik di media sosial orang sudah bisa langsung membaca, mengetahui, mendengar dan lain sebagainya, gitu. Iya. Tapi iya ya Pak ya, apalagi zaman sekarang banyak banget yang hoax gitu ya Pak ya. Iya, banyak banget. Bahkan kalau misalnya satu ungkapan hoax ketika misalnya disampaikan berulang-ulang, itu kan persepsi masyarakat itu bisa menjadi terpengaruh, gitu, ya. Gimana ya? Jadi karena sering didengar berulang-ulang, sering disampaikan, jadi meskipun memang masyarakat yang awalnya tahu bahwa itu salah, karena sering diulang-ulang seperti itu, maka akhirnya terekam dalam memorinya, oh jangan-jangan iya ya begitu, padahal itu jadi pembenaran, ya. Menjadi pembenaran akhirnya, pembenaran. Begitu. Iya. Makanya kalian menjadi pelopor bagaimana menggunakan media sosial secara bijak. Itu juga salah satu peran mahasiswa ya Pak? Iya, betul.